Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Ya, dan dalam minggu ini kita terus berbicara tentang bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Minggu kemarin kita udah bahas beberapa hal. Ya, kita mulai dengan bertobat atau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Benar-benar menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian kita bahas tentang firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang ketiga kita bahas tentang berdiam diri di hadapan Tuhan. Ingat saya menyampaikan tentang masuk kamar, tutup pintu supaya tidak ada gangguan, supaya Anda dapat berfokus. Nah, banyak orang membawa HP ke dalam ruangan, ya, yang kuncinya, pintunya udah ditutup, tapi tetap ada HP. Bila perlu matikan HP. Ya, jadi benar-benar bisa masuk di dalam hadirat daripada Tuhan. Dan hari Sabtu kita mulai bicara tentang doa. Dan saya ingin bicara itu lagi pada hari ini. Untuk itu mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menekaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, ini perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya, ada seorang janda yang menghadapi hakimnya dan hakimnya menolak, tetapi karena janda tidak pernah menyerah, dengan tidak jemu-jemu dia menghadapi hakim. Akhirnya hakim menyerahkan apa yang diminta sama janda itu. Ya, kalau orang yang tidak baik menyediakan memberikan sesuatu yang benar, apalagi Tuhan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang kita dapat pelajari dari ayat ini saja. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menekaskan. Ya, jadi perumpamaan ini diberikan kepada Anda dan saya untuk satu penekasan. Satu hal yang membuat Yesus menunjukkan kepada kita dengan tegas, ya, dengan berterus terang. Jadi kalau kita berdoa, jangan jemu, jangan menyerah. Ya, Anda harus tahu kita dapat datang kepada Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Ya, kita dapat datang kepada Tuhan bisa berapa kali dalam satu hari. Ya, kadang-kadang bisa berdoa 5 menit, tapi dalam seharian setiap jam upama. Ya, Anda mungkin berkata nggak ada kerjaan lain. Bukan soal itu. Ingat, ya, doa itu membangun keintiman dengan Tuhan. Karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Seberapa jauh Anda punya satu keinginan, satu kerinduan untuk benar-benar berkomunikasi dengan Bapa di surga, ya, melalui Yesus Kristus, ya, biar kita datang. Makanya penting sekali kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada nama yang lain, ya, yang dapat memiliki kuasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Jadi yang pertama, Yesus berbicara tentang satu penegasan, ya, satu kesungguhannya, satu keseriusan, ya, bahwa, ya, ini prinsipnya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa mudah kita sebagai orang, walaupun kita percaya atau tidak percaya, ya, kita benar-benar menjadi orang yang gampang menyerah. Kalau kita nggak lihat terangnya, kita menyerah. Kalau kita nggak lihat terjadi, kita menyerah. Kalau terlalu susah, menyerah. Ya, kalau di New Zealand punya prinsipnya, kalau nggak selesai hari ini, ya besok lah, nggak apa-apa. It's okay lah, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita jangan gampang menyerah terlalu banyak.
dalam kehidupan tidak mendapatkan berkat yang mereka layak diterima karena di tengah jalan sudah menyerah, tidak mau menantikan, tidak mau menunggu. Seringkali saya dengar prinsip yang disebut adalah prinsip push, P-U-S-H. Ya, artinya pray until something happens, yaitu berdoa sampai sesuatu yang terjadi. Sama dengan yang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, jadi berdoa terus. Cuma ya, dalam doa kita jangan berbanyak kata-kata. Anda minta pertolongan, bilang aja, Tuhan tolong. Ya, jangan berulang kali seperti orang Farisi terus ngomong yang sama. No. Tuhan punya rencana, Tuhan punya kemauan. Dia mau bahwa kita datang kepadanya dengan tidak jemu-jemu, tapi konsisten. Ya, jangan menyerah. Coba Anda memikirkan tentang Daud, karena Daud itu benar-benar satu contoh yang sering kali saya renungkan. Kalau saya lagi malas, kalau saya lagi mau menyerah sesuatu, ya, baik dalam doa, dalam tingkah laku, dalam apa yang saya kerjakan, karena saya selalu ingat ceritanya Daud dan Goliat. Kalau Daud begitu melihat Goliat, orang raksasa, orang besar, tinggi, ya, terlatih, orang tentara, punya pedang aja udah besar sekali. Ya, kalau dilihat, ya, Anda dan saya mungkin menyerah, lari, seperti bangsa Israel. Mereka sudah takut duluan. Mereka belum mengerti. Sama dengan pengintai, 10 pengintai masuk kembali dengan kabarnya, ya, kita nggak mungkin bisa masuk. Kalau menurut mereka ya udah menyerah aja. Tapi ada 2 yang berkata, Kaleb dan Joshua, mari kita masuk. Tanah itu sudah diberikan kepada kita. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak cerita di dalam firman Tuhan yang justru pada saat kita lagi lemah, pada saat kita lagi down, pada saat kita lagi mau menyerah, ya, dapat membangun kita. Iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita membutuhkan untuk masuk di dalam firman Tuhan, supaya firman itu akan membangkitkan kita. Bila perlu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baca Lukas 18 ini berhari-hari sampai Anda tangkap maknanya untuk berdoa tanpa berhenti, untuk berdoa sampai mendapatkan, untuk berdoa sampai ada jawaban. Nah, jawabannya yaitu bisa tidak, bisa tunggu, bisa ya. Tetapi ada satu hal yang seringkali dilupakan untuk disampaikan kalau kita bahas tentang doa, yaitu bertumbuh dulu. Ya, Anda nggak kasih korek api ke anak kecil, tapi kalau dia sudah lebih besar, sudah teenage, Anda udah bisa mempercayakan dia, ya Anda kasih. Ya, jadi dia harus bertumbuh sampai umur yang tepat supaya dia bisa lakukan. Anda nggak mungkin kasih setir mobil ke anak umur 5 tahun. Ya, tapi kalau anaknya udah bisa dipercaya, Anda dapat mempercayakan mobil untuk disetirin. Makanya itu sama Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak, itu udah jelas. Tetapi kalau tidak ada hijau, ya atau tidak, masih ada tunggu atau bertumbuh, masih ada kemungkinan. Ya, Anda berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, itulah pesan untuk hari ini supaya kita dapat bertumbuh. Ya, benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita butuh hari ini. Dia sudah tahu sebelum kita minta. Makanya, jangan sekali-sekali menyerah. Jangan dalam doa, karena dalam habis 2-3 hari berdoa sudah tidak lihat terjadi sesuatu. Berdoa terus. Ada banyak kesaksian-kesaksian di mana kami dengar bagaimana Tuhan bekerja. Ya, seorang ibu berdoa terus untuk suaminya. Istri berdoa terus untuk suaminya. Berdoa terus. Berapa puluh tahun kemudian suaminya kembali. Nah inilah,
Kita nggak tahu rencana Tuhan, kita tidak tahu bagaimana Tuhan dapat bekerja. Tapi tolong, jangan jemu-jemu kalau lagi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar di dalam Lukas 18 ayat 1 yang menegaskan kepada kami supaya kami berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak gampang menyerah. Tetapi kami masuk lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi untuk kita benar-benar membawa semua doa kami kepada Engkau ya Aba Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang kami dapat belajar hari ini lagi Tuhan, bahwa doa itu akan membangun keintiman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, maju terus. Bersama Yesus Anda dapat melakukan perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jangan jemu-jemu, jangan gampang putus asa, jangan gampang menyerah. Ya, biar rohmu menyala-nyala terus. Biar berkat daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Anda terus menerus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sampai ketemu besok. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.